Teman-teman, ini Mbah Kendel sedang dijemput untuk menghadiri permintaan tolong untuk menyembuhkan orang sakit yang katanya tidak wajar. Ini gimana Mbah persiapannya Mbah? Ya, kita sebagai insan biasa ya kita berusaha semaksimal mungkin. Okay. Adapun nanti berhasil dan tidak kita kan tidak tahu. Yang penting kita berusaha menolong orang yang tanpa pamrih, karena kita juga mengakui bahwa kapasitas gaib itu sangat tidak terbatas. Sehingga kami hanya mengandalkan kepada Allah, mengandalkan kepada kekuatan Allah bersama malaikatnya. Semoga nanti itu bisa sukses. Mereka sudah keliling sana kemari sudah bertahun-tahun, tapi belum ada hasilnya. Tapi yang namanya kesembuhan itu kan semata-mata rahasia Allah. Sehingga kalau sesulit apapun, kalau memang itu dikehendaki, insya Allah ya pasti bisa selesai. Maka di dalam mengatasi permasalahan untuk mengobati orang, kita tidak berani menjamin kesembuhan. Kita tidak berani karena kita sebenarnya memang juga tidak mampu. Kita memang sebenarnya tidak punya andalan apa-apa. Kita hanya mengandalkan yaitu bentuk-bentuk doa, mantra yang kita panjatkan kepada Allah. Ya, kita berangkat Bismillahirrahmanirrahim. Minta doanya kepada teman semua, semoga Allah mengijabahi dan nanti bisa menghasilkan yang menyenangkan, sehingga yang ditolong juga bersyukur atas kesembuhan itu, Mbak. Mbak. Ini kita langsung berangkat apa gimana, Mbak? Iya, setelah sholat asar nanti, Mbak. Oh iya. Nah, kita sholat asar dulu, baru nanti berangkat ya. Berangkat. Ya teman-teman, jadi ini videonya sementara saya skip, terus ikuti video ini sampai selesai. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Ibu sampai datang dokter Pak. Niku mulai sakit 2007 niku ya. Nggih. Nggih. Tapi nggih prediksi dokter awalnya sakit mah niku. Terus nggak ada perubahan apa mau nih penak terus trumat malih ngoten. Nggih. Biasanya kira apa-apa biasanya orang rasanya ini biasa. Biasanya ngomongin nggih. Terus terakhir kali datang rumah sakit nggih niku nggih mah niku tasian. Apa rumah sakit terakhir kali itu syarat. Oh syarat. Syarat niku tersumbat. Nggih. Jadi otak kiri tersumbat. Oh nggih. Orang sengkel untuk niku. Nggih. Dokter tersumbat terus akhirnya itu sakit tangis. Nggih. Tapi masalah misalkan diajak bicara kan tasik normal toh. Nggih. Mungkin bisa ketubah kok. Oh nggih. Sikit bisa ketubah, mungkin sakit tangis. Mboten kiat sewakit ngoten sambate. Ya. Maksudnya aku mungkin sakit. Oh nggih. Terus kalau pijat kita lagi, saya diniku. Nggih. Itu terlima lah, di jutaan niku. Kita kan di bagian sakit malah ada sakit sedikit. Oh nggih. Sakit sedikit sakit. Tekan dia, komat malih. Bersakit malih kok. Oh nggih. Ini sakit napa? Niku ngapain teng niku sing mijetne niku, teng dalem sing mijetne niku napa? Kemudian dia ngapa? Oh nggih. Dinten dong. Nggih. Rasanya sepeda anu, istilahnya sepokok penak karma penak. Nggih. Isuke nah sing mboten saged malih. Besok angkat malih. Nggih. Terus damel tilem niku nggih suwaken ngoten Pak tirase. Betul sih. Oh teng. Betul sakit terus baru hari ini sakit. Nggih. Agak panas. Nggih. Ini panas jadi ngantuk. Nggih. Kalau istilahnya betul sama ibu nggih nenggo ibuke niku. Dadi nggih bendinten niku nggih ngurusi ibuke. Ada waktu di rumah sakit kan ngobrol. Nggih.
bisa beli pulau kan akan Nggih. Berarti pun telas kuatah no Pak nggih jenengan. juga atau 1 juta Nggih. Nggih. mulai 2007 belum ada kita Nggih. Nggih. Nggih mugi-mugi jodoh kalian Mbah Kendil. di sana aku kayak biasa yang Nggih. istilahnya di sana aku kembali sama aku kan Nggih. kalau jadi istilahnya aku sama aku dulu kan kalau jadi Nggih. Dibebas nih. bebas nih Nggih. jadi dia nggak ada aku itu yang satu itu bebas nih betul. Mas, aku kepenak lagi surat-surat jalan-jalan sunnah surat-surat. Ketinggalan sing pawon kula niki kathah Mbah. Teng pojokan wonten. Naluri ku sak naluri kula kerasa Mbah. Awak kula lek enjing menawa sakit sebenarnya jangan enjing sakit lemas mun kada saya Mbak Kudir. Saat iki ternyata masih tahu kula meriang rupiah. Kan sakit nyari ini ya Allah mas aku tidak kuat menular ini ku belum menular begini mas aku tidak kuat mas terapis ya Allah untuk karena aku mungkin sonton kumat male mbak si enjing perlu tak senengit teneng mesti ini kumat sakit Izin gitu, kata-kata izin gitu. Lesur batu bisa gitu. sambil mana itu ini ku padahal nggih kula wingi pas kesepuluh ya Allah. Ini ya Allah kula cilo banget. Tidak sakit. Awak kula sak jadi kulo malih ya Allah kula sakit kada salah bagi terus nolak ning iku. Mboten nang sekarang mboten sebenarnya masalah kenapa. Pasien kami kula itu ya Allah kemudian kalau mulai lagi mulai bulan niki medal betul pamit itu kemudian itu Allah soal nyati sakit tentang jalan tentang sudan nggih kalau niki anak niki ya Allah aku bikin aku genang terlepas nih lalu di keluar nih ada sakit Ibu yang dia tak ngerti saya tetap. Nggih, coba kalau tinggalannya dia. Siapa sama kecil saya sama sampai masyarakat ya sih Atas Bu. iya masih tentang produksi itu lama nanti gelombang mama Rasanya tuh di jam jaga, angin, kaku, rasanya kalau tadi kaku kan. aku muka betul sakit dipaksa nih kini Pernah nih Pak jalan nih, pernah ngambil. pas dia tipu mbak Sakit Bu Lian Bu. buatan Jadi sakit di jam apa? buatan namun ini nyeri tinggal sini jangan akan saya dulu berangkat mau Gitu, kenapa kon? dari kecil mau kok Sebenarnya gue mari. nah ini kalau batuk ini ini akan di dapur tipis nenek Mawon, urus mawon. mas gimana mas kamu mama itu mas bakalnya belum kamu nggak mau bakalnya bentar mau Kau sangat terpasin anggrek mawon. Iya teman-teman, jadi ini Mbah Kendil Jopo Montro mulai mengecek kondisi pasien dengan keluhannya tersebut. Ketika dipakai untuk jalan, kaki terasa kaku sehingga tidak bisa digerakkan, utamanya untuk jalan. Bahkan untuk miring pun ketika berbaring seperti ini membutuhkan bantuan orang lain. Ini Mbah Kendil sedang mengecek keadaannya karena memang sebelumnya Mbah Kendil berpengalaman di bidang pertapipan, sehingga ini Mbah Kendil melalui 2 jalur, yaitu dari ilmunya ketika menjadi tabib, serta kita akan melihat secara batin apakah ada hal-hal yang tak kasat mata yang membuat ibu ini menjadi sulit untuk berjalan. Menurut kesaksian dari ibu ini sekaligus keluarganya, di luar medis ya, jadi selain dia berobat ke medis, beliau juga telah mencari
paranormal yang banyak sekali, namun tidak kunjung sembuh. Menurut dari kesaksian suaminya, dia pernah diajak ke salah satu dukun pijat, kemudian bisa berjalan selama 2 hari, kemudian tidak bisa berjalan lagi. Ketika dibawa ke rumah dukun pijat itu lagi, seketika bisa berjalan, tapi setelah 2 hari kembali lagi tidak bisa berjalan. Sehingga ibu ini mencari alternatif lain, hingga di titik akhir keluarga ini berjumpa dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Beliau meminta tolong kepada Mbah Kendil untuk mengobati sakit penyakit yang dideritanya. Ibu ini sangat kerinduan ingin beraktivitas seperti biasanya lagi. Teman-teman, sering kali kami katakan bahwa Mbah Kendil itu tidak memiliki apapun. Mbah Kendil tidak memiliki kekuatan, kemampuan. Mbah Kendil hanyalah sosok hamba Allah yang ingin menolong sesama manusia. Sehingga melalui setiap permohonan Mbah Kendil, melalui setiap jerih payah Mbah Kendil, kita tetap mendasarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah meridhoi, semoga Allah mengizinkan Mbah Kendil sebagai perantara untuk kesembuhan ibu ini. Teman-teman, yang namanya sakit penyakit itu bisa menyerang siapa saja, dan tentu saja tanpa izin Allah tidak bisa penyakit tersebut berada dalam tubuh kita. Sehingga mungkin ibu ini, Ibu Endang, sedang diuji oleh Allah, dan pasti yang namanya ujian itu akan selesai. Akan ada waktunya Bu Endang bisa sembuh seperti sedia kala. Ini Mbah Kendil menggunakan kebudayaan Jawa nggih, peninggalan dari nenek moyang leluhur kita. Jadi nenek moyang kita itu ketika mengobati anaknya itu pasti menggunakan telak bahasanya. Jadi bagian dinding mulut yang atas dia memakai jempolan. Kita pernah membahas di video kami yang sebelumnya tentang itu bajin. Itu ya seperti tidak masuk akal, tapi teknik seperti itu, peninggalan dari nenek moyang itu bisa digunakan untuk hal penyembuhan. Seperti halnya contoh ketika sang anak panas, kita mengambil itu bajin dari telak menggunakan jempol tangan. Ketika diusapkan di dahi anaknya tersebut bisa langsung sembuh. Sehingga teman-teman, kita tidak menitik beratkan kepada kebudayaan atau lantaran yaitu itu batin, melainkan kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan berjumpa dengan Mbah Kendil diizinkan untuk menjadi perantara atas kesembuhan Ibu Endang. Semoga setelah ini Ibu Endang bisa kembali normal, beraktivitas seperti biasanya. Menurut kesaksian Ibu Endang sendiri, penyakitnya ini sudah kurang lebih 10 tahun tidak sembuh-sembuh teman-teman. Sehingga beliau sangat menderita. Saya juga bisa merasakan bahwa untuk berbaring, untuk miring saja susah, untuk berjalan susah. Dan sebagai ibu rumah tangga, beliau sangat kerinduan untuk melayani suaminya, baik di dapur maupun bersih-bersih rumah. Karena selama dia sakit, aktivitas yang seharusnya dia diemban oleh sang suami. Sehingga teman-teman, kita sama-sama doakan semoga Ibu Endang segera sembuh dari penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Teman-teman, ini Mbah Kendil sedang membersihkan rumah karena diprediksi selain daripada penyakit yang wajar, Ibu Endang juga mengalami penyakit yang tidak wajar. Sehingga untuk langkah pertama kita akan mengecek dari setiap sudut ruangan, apakah nanti ada hal-hal yang janggal. Apabila ada hal-hal yang janggal, nanti akan langsung kita bersihkan supaya tidak membebani Bu Endang dan keluarganya lagi. Teman-teman, ini Mbah Kendil mulai masuk dari ruang demi ruang, tidak hanya 1-2, setiap kamar tidur, kemudian kamar mandi, tempat sholat, dapur,
dan tempat-tempat yang lain seperti ruang makan dan lain sebagainya. Ini kita mulai membersihkan, tak lupa kita membawa yuswa teman-teman. Ini bukan kita menyembah kepada setan, karena gaib itu suka dengan bau-bauan yang wangi, sehingga ini untuk memancing mereka agar mereka bisa keluar atau menampakkan wujudnya, atau paling tidak ada gesekan antara Mbah Kendil dan sosok tersebut. Ini adalah tempat sholat teman-teman. Kita masuk ke tempat sholat. Ini memang tanpa lampu, jadi Mbah Kendil meminta untuk mematikan lampu, atau kita tidak perlu pencahayaan yang lebih. Apabila ruangan itu sudah menyala lampunya, ya biarkan saja. Tapi untuk tempat-tempat yang gelap tidak perlu dinyalakan, sehingga biarlah seperti keadaan yang biasa setiap harinya. Ini Mbah Kendil bisa mengecek melalui indera batinnya. Jadi teman-teman, Mbah Kendil tidak memiliki penerawangan apapun, tapi Mbah Kendil memiliki indera yang bisa digunakan untuk memprediksi keberadaan hal-hal yang tak kasat mata. Kita memasuki sudut tempat pencuci baju dan dapur. Jadi kita masuk di setiap sudut rumah tanpa terkecuali untuk mengecek semua tempat. Mbah Kendil sosoknya sangat suka menolong sesama teman-teman. Meskipun mungkin beliau sendiri dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi beliau selalu mau untuk membantu orang lain. Karena sebagai seorang tokoh Mbah Kendil pernah mengalami keterpurukan yang sangat dalam, sehingga beliau mengerti bagaimana orang yang susah. Rasanya beliau sangat mengerti sekali, sehingga beliau juga ikut susah ketika melihat orang lain susah. Sehingga itulah yang menjadi kerinduan hatinya untuk menolong sesamanya. Selain daripada itu, Mbah Kendil sangat kagum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau sangat ingin selalu dekat dengan Allah, sehingga dengan mencintai ciptaannya, insya Allah Mbah Kendil juga mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, semoga Bu Endang segera sembuh. Apapun yang menghalangi Bu Endang, hal-hal yang buruk, semoga segera menjauh dari Bu Endang. Dan teman-teman, semoga Mbah Kendil juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk membantu kesembuhan atas Bu Endang. Jadi Mbah Kendil hanyalah manusia biasa. Mbah Kendil bisa marah, Mbah Kendil bisa sedih, Mbah Kendil bisa senang, dan Mbah Kendil pun juga beraktivitas seperti layaknya manusia pada umumnya. Namun teman-teman, semoga Allah ridho melalui pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui oleh Mbah Kendil Jopo Montro. Semoga kami bisa membantu keluarga ini untuk bangkit dari keterpurukan. Tentu saja kita hanyalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang maha kuasa, yang maha segalanya. Dan Allah pasti tahu cara bagaimana untuk menyembuhkan Ibu Endang, cara agar keluarga ini bisa bangkit dari keterpurukan. Sebagai manusia biasa, kita hanya bisa memohon untuk penentuan berhasil atau tidaknya tergantung dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia hanya bisa memohon, manusia hanya bisa berdoa, tapi yang menentukan hanyalah Allah. Jadi ini pertama kali kami datang ke rumah ini setelah mengecek keadaan dari Bu Endang. Mbah Kendil juga telah mengecek setiap sudut rumahnya, dan untuk langkah selanjutnya teman-teman, kita akan tunggu di waktu selanjutnya, dan insya Allah kami juga akan menyajikan videonya di channel ini. Untuk itu jangan lupa subscribe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.